semua lagi dengan podcast Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan semoga podcast ini menemukan Anda dalam keadaan sehat. Bagi manusia-manusia mendengarkan ini di 2030, kalian harus ingat dulu di 2022 Rusia pernah ngebom Ukraina. Gue akan men-treat seolah-olah podcast ini akan ditemukan oleh orang-orang di masa depan. Kalau peradaban manusia belum punah ya, anjing itu lo harus main game yang namanya Horizon. Horizon tuh keren banget, itu cerita tentang sebuah suku tribal gitu, dari mana karakternya dibenci oleh orang-orang karena dia tidak punya ibu. Kan tokoh legenda selalu gitu ya, tidak punya ibu. Lalu dia bilang pada pengasuhnya bilang bahwa ibu gue di mana? Pokoknya kalau lu ikut ada ujian kedewasaan, kalau lu menang, nanti ntar mereka bisa menjawab pertanyaan lu. Lu akan ditemukan oleh yang disebut Tuhannya ini. Yang ternyata di dunia itu adalah binatang-binatangnya udah berbentuk mesin dan dia gak pernah ngerti. Nah Tuhannya itu, kita yang main tahu. Tapi karena dia orang tribal, dia gak ngerti Tuhan. Ternyata itu ada pintu yang ada scannernya. Dan itu berbicara dan itu disembah-sembah sama orang. Nah dalam perjalanan mencari ibunya itu, dia mempelajari bahwa dia adalah bangsa manusia yang lahir lagi setelah peradaban manusia dulu punah. Lalu peradaban tuh restart lagi dari zero. Dan lain-lain. Yang paling keren dari menurut gue kayak wah itu fascinating banget. Karena menurut gue bisa aja gitu pengarahan peradaban manusia ini kita nyampe di titik dimana ini bukan titik yang dimaksud, yang dicita-citakan dulu sama nenek moyang kita. Dan cerita tentang peradaban yang terhapus dan lahir lagi lapisannya itu sudah diceritakan berkali-kali. Kayak misalnya cerita tentang Nabi Nuh, itu kan peradaban manusia hancur. Dan pada saat generasi barunya hadir, dia akan beradaptasi terhadap kebutuhan bertahan di ekosistemnya dia. Yang mungkin mengarahkan dia ke tempat lain. Kalau kita adalah perang tentang sosialis dan kapitalisme, lalu kapitalisme menghadirkan kue-kue red velvet dan rainbow cake itu, dan internet, dark web dan segala macam dan podcast, bisa jadi pada saat kalau peradaban musnah, lalu timbul manusia-manusia baru yang tidak terjamah dan dia mengambil alih, dia mungkin nggak ngerti, nemuin kamera itu dia bingung, dia nggak ngerti nemuin podcast ngaksesnya gimana, atau mungkin sudah tidak bisa terakses lagi karena bentuknya bukan fisik. Nah itu dia kenapa orang-orang zaman dulu, ini yang hebat dari teknologi fisik menurut gue, bukan teknologi digital, bahwa teknologi fisik tuh abadi gitu ya. Untuk membuat keabadian lo harus leave your mark on earth, dan literally leave a mark gitu. Karena itu yang akan bertahan dari serpuan alam. Kalau digital itu tidak real. Makanya bikin prasasti, bikin candi, bikin piramid dan segala macam. Nah, si piramid itu, anjing itu keren banget. Itu tuh mungkin aja teknologi yang kita tidak pahami. Karena kok lupa ya ceritanya. Piramid itu pernah berusaha dihancurkan gara-gara di abad keberapa, gara-gara simbol, bukan simbol yang bertentangan dengan apa sih itu kepercayaan. Pokoknya kan kita ada animisme, ada dinamisme. Kita animisme kan semua berketuhanan satu. Dianggap ini simbol-simbol dinamisme, hancurin aja. Mau dihancurin kagak bisa, men. Gak bisa. Tapi ada bekas codetnya, ada bekas garis lurus gitu di sisi belakang piramid. Ngancurinnya tuh biayanya mahal banget dan gak bisa jadi akhirnya yang putusin tuh gak dihancurin. Nah itu diperintahkan untuk copot batunya satu persatu. Dicopot, katanya satu hari itu cuma bisa memindahkan 2 batu dari sekian banyak, makanya itu masih berdiri. Dan batunya katanya kalau ditaruh di padang pasir dia rembes ke tanah, jadi masuk ke dalam. Dan hanya itu bangunan apa dan membuat apa? Jangan-jangan ya, kan makanya banyak kan kebijaksanaan kayak apa mungkin medis lebih baik, makanya. Dan kita kayaknya baru ya kayak Borobudur juga orang nggak ada yang ngerti bangunnya gimana, Mahatnya gimana nggak ada yang ngerti, piramid di
piramid Giza ya kalau nggak salah, yang 3 bintang sejajar dengan bintang Orion tuh, itu meleset 1 mili bangun. You guys, lo kalau ngerti fisika matematik ya, lo kan bangun piramid nih, 3 titiknya sejajar dengan 3 gugus bintang Orion. Itu lo tau gak sih, lo meleset 1 mili di bawah pada saat lo bikin pondasi kotaknya, itu bongkar men sampai atas. Itu dengan batu seberat itu presisi luar biasa. Dia tahu bangun segini, kalau bawahnya segini, nanti ntar pusatnya ada di titik tengah ini, dan itu ke atas. Itu sih luar biasa ya. Gue nggak pernah. Nah, dan mungkin juga kita sebetulnya sudah istilahnya kiamat berkali-kali. Istilahnya karena life will always find a way dan you know. Jadi pasti akan ada manusia, makhluk-makhluk intelektual berikutnya. Dan it's always fascinating aja gitu lihat ke depan. Dan ini padahal gue cuma berkembang dari orang-orang yang mau nyapa gue di 2030. Balik lagi, halo orang-orang di 2030. Di tahun 2002 setelah ketegangan yang gue ceritakan sejarah singkat. Oh, kalau lo mau tahu sejarah singkat dunia kita di abad 21 seperti apa, mohon dengar episode sebelumnya, jadi lo mengerti peta pergerakan kekuasaan yang berpindah-pindah. lalu denger ini ya, kemarin 2022 akhirnya sengketa negara yang dianggap lambang kesusahan dari sosialis, katanya narasi dari negara timur itu katanya dia pengen pulang ke induknya, tapi di negara kanan katanya dia ngebom hanya karena keparnoan fasisme. Akhirnya tokoh pergerakan fasisme Parno, kalau lu ngomong gitu tentang gua, lu mau apa anjing? Gua nggak tahu apa yang terjadi. Jadi itu keadaan kita sekarang, dan ya sebetulnya sih menurut gua Amerika kayaknya sih takut kalau dia harus bersaing dengan negara adidaya lain gitu. Balik ke USSR. Nah, salah satu kartun yang selalu memprediksi kebenaran itu adalah The Simpsons. Menurut gua The Simpsons tuh bukan salah, mungkin bukan pionir, tapi yang bertanggung jawab bahwa medium kartun itu bisa disajikan untuk orang-orang dewasa. Well, gua rasa sih kartun selalu tentang orang-orang dewasa, karena waktu Tom and Jerry itu mereka nggak mikirin selera anak-anak, mereka mikirin kayak ya kayaknya orang dewasa ketawa nih nonton kayak gini. Nah, habis itu dia memprediksi tepat juga tuh, Ukraina mau balik ke Rusia, takutnya jadi USSR lagi. Dia memprediksi Trump jadi presiden. Dia memprediksi, banyak banget deh. Dan dia tuh kayak futuris atau futurolog, anjing keren banget ya. Nah, suatu 10 bulan ke depan dan mencoba menerka-nerka apa yang akan terjadi kemudian hari. Ya menurut gue hebatnya tuh adalah ngeri gitu. Siapa lagi ya? Bill Oakley, buat Bill Oakley salah satu angkat cerita. Dan ya gue rasa kalau mungkin The Simpsons itu ada yang memegang artefak dari peradaban manusia yang lampau, jadi memberikan sejarah-sejarah ke depannya seperti apa. Dan ada peramal robot artificial intelligence yang bisa menghitung algoritma pergerakan. Gue pengen belajar sih algoritma, kenapa dunia itu bergerak dengan algoritma. Anyway, ya jadi ya dia udah prediksi dari itu, kayak gue ngeliat anjing ini keren banget gitu. Ya again, gue tuh sayang gue gini, gue nggak gitu 100% dukung kapitalisme, tapi gue suka ada produk-produk seperti ini. Kayak entertainment tuh menurut gue, kalau sosialis tidak akan ada entertainmentnya. Gue suka nih kejeniusan seperti ini. Nah, lalu setelah pecah serangan sebenarnya. Banyak nih namanya mengenal Dunning-Kruger effect. Orang sok pintar yang merasa tahu segalanya. This guy. Waktu selalu gue juga rasa gitu. Bedanya gue tahu gue sok. Orang lain ngerasa pintar aja. Dunning-Kruger effect adalah suatu bias kognitif atau keliruan dalam menilai berpikir mengenai kemampuan yang dimiliki.
Orang tersebut percaya bahwa ia lebih pintar dan lebih mampu daripada kenyataannya. Ini terjadi karena kombinasi antara kesadaran diri yang buruk dan kemampuan kognitif yang rendah, sehingga membuatnya terlalu tinggi dalam menilai kemampuan diri sendiri. Orang Dunning-Kruger efek akan berbicara panjang lebar mengenai satu topik. Gokil. Ketika ia memiliki secuil informasi mengenai suatu topik, ia merasa sangat berpengetahuan dan menjadi ahli. Ia juga bisa saja mempercayai informasi yang salah dan dengan percaya diri menyebarkan pada orang lain. Ya kayak gue sekarang percaya banget sama TikTok. Apapun yang TikTok katakan itu benar. Gue ada kemarin lucu banget cara mendidik perempuan menutup pintu mobil yang benar, anjing lucu banget. Itu ada cewek diem lagi di depan gitu, lakinya di depan bawa bedak, tempat bedak, terus bedak tutupnya dibanting-banting. Gini, menurut kamu gini, peletak. Gini, peletak. Masa perempuannya cuma diem aja. Peletak, baru habis itu di-cut. Dia nutup pintu, cekrek. Gini ya? Iya, anjir. Emang suka dibanting tuh nutup pintu. Perempuan yang gak ngerti gua. Katanya capek tapi nutup pintu dibanting mulu anjir. Lu nutup kemasan bedak lu emang dibanting dari hati, pecah semua dong. Di situ ngerti lu, pintu nggak ngerti.